Dipersembahkan oleh Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Onat, hadir di sini untuk Anda menyajikan sejumlah informasi terkait kesehatan gigi dan mulut. Kalau sebelumnya tadi bersama dengan narasumber sebelumnya kita sudah membahas terkait pentingnya memilih sikat gigi yang tepat dan juga menciptakan keluarga kuat bersama dengan Ciptaden. Dan sekarang sudah hadir bersama saya yaitu Dr. Gigi Stefani, spesialis kesehatan gigi anak. Selamat sore dokter. Sore. Gimana kabarnya dokter sore hari ini? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik ya. Ya. Dan juga sudah hadir narasumber yang kedua yaitu Ibu Liana Kusuma Dewi selaku Marketing Manager Lion. Selamat sore Ibu. Ya sore. Wow, cerah sekali hari ini senyumnya ya, begitu cemerlang seperti dengan kodomo. Baiklah kalau begitu, kali ini pemirsa pembahasan terkait kesehatan gigi dan anak memang sangatlah penting ya dokter dan juga Ibu Liana. Karena pada masa pertumbuhan ini pula banyak sekali hal yang dihadapi para orang tua. Untuk itu kita akan membahasnya langsung dalam tema Kodomo Perlindungan Gigi Sejak Dini. Kodomo, Kodomo, teman baikku. Itu jinglenya masih nggak sih sampai sekarang, Bu? Masih ya. Dan itu kayak nancep di otak Memorable saya. ya. Selalu terngiang-ngiang gitu kan. Selalu ada di setiap iklan televisi. Selalu pokoknya kalau sikat gigi, pasta gigi anak udah pasti pilihnya Kodomo. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, lebih dalam mengenai Kodomo, mungkin aku ngobrol dulu sama Dokter Stefani ya berarti ya. Ya benar. Baik, Dokter Stefani. Nah dokter, kalau boleh tahu sejak umur berapa anak-anak itu kita ajarkan untuk sikat gigi sendiri? Oke. Anak-anak udah mulai sikat gigi. Pertama tuh dari baby sebenarnya. Sebelum tumbuh gigi udah mulai sikat gigi. Nah tapi sikat gigi sendiri mulai kapan nih? Nah biasa anak umur 2 tahun, 3 tahun semua tuh udah maunya pengen apa-apa sendiri. Betul. Benar-benar semuanya sendiri. Aku udah berasa anak besar gitu. Nah tapi untuk sikat gigi ini biasanya harus tetap disupervisi oleh orang tua. Kenapa? Karena biasa kalau anak-anak sendiri yang sikat gigi biasanya seadanya aja gitu. Benar. Kayak biasanya cuma depannya aja atau sebentar mami udah gitu selesai gitu. Sedangkan kalau misalnya harus bersih itu harus 2 menit gitu dan semua permukaan harus kena. Gitu. Jadi biasanya anak boleh sikat gigi sendiri, setelah itu tetap disikatin oleh orang tuanya. Atau Oke. orang tuanya harus supervisi nih, kita cek, oh ya benar udah bersih gitu. Karena penting banget anak-anak ini kita ajari kemandirian sedari dini untuk menggosok gigi ya. Iya. Dan kalau menurut dokter nih manfaat kemandirian dalam kehidupan sehari-hari dan perkembangan psikologis anak itu kayak gimana? Wah, besar banget sih manfaatnya memang. Apalagi anak-anak tuh memang semua maunya sendiri. Mereka kalau misalnya apa-apa udah bisa sendiri, kayak semuanya maunya sendiri, pakai baju sendiri, maunya mandi sendiri, makan sendiri. Dia tuh berasa anak besar, jadi percaya dirinya juga meningkat. Oke. Percaya diri itu sangat bagus untuk anak-anak gitu kan. Dia berasa udah, wah aku udah anak besar, udah bisa semuanya gitu. Tapi ya itu tetap harus disupervisi oleh orang tuanya. Nah sembari disupervisi oleh orang tua nih, menurut dokter bagaimana sih langkah-langkah yang baik untuk melatih anak itu untuk sikat gigi sendiri? Nah pertama tentunya anak itu adalah pencontoh yang ulung gitu. Jadi memang biasanya anak-anak itu contoh dari kedua orang tuanya. Dari orang tuanya contohin sikat gigi, pasti anak otomatis mereka akan rajin sikat gigi juga sendiri gitu. Jadi ada contoh yang diikuti oleh anak, misalnya dari orang tua atau dari kakak atau dari saudara yang lebih tua, biasanya mereka akan bisa sikat gigi sendiri seperti itu. Oh iya, karena memang cara yang paling baik sepertinya untuk mengajarkan anak-anak itu dari contoh di sekitarnya yang mereka lihat sendiri ya. Iya. Mungkin bener kalau banget. boleh tahu Ibu Liana anaknya ada berapa Ibu? 3. Wow, umur berapa Bu? Umur berapa yang pertama, kedua dan ketiga?
Saya ada 11, 9, dan 3 tahun. 11, 9, dan 3 tahun. Kalau boleh tahu itu udah diajarin sikat gigi sendiri belum, Bu? Oh iya pasti, Ah. karena kan kebetulan sama ya tadi dengan komentarnya dari Dokter Stefani. Jadi anak itu pencontoh yang ulung, benar. Yes. Jadi anak saya yang ketiga itu dia nyontohin juga kakaknya. Ah. Gitu. Jadi karena kakaknya itu sudah bisa sikat gigi sendiri, jadi dia juga pengen sikat gigi sendiri. Jadi dia nggak mau tuh. Jadi kadang dia menyuruh saya, no, go. Oh, yes. Ya, I can. Yeah. Oke, gitu. But saya selalu kayak sembunyi gitu ngelihat dari kaca, apakah dia udah benar nggak melakukannya. Sama ya seperti tadi dokter bilang harus dengan pengawasan orang tua. Seperti itu. Betul. Wow, berarti anak kedua ya tadi ya melihat anak yang... Anak ketiga Oh, ya, anak ketiga. Oh, yang umur 2 umur 3 tahun. Umur 3 tahun, anak ketiga umur 3 tahun lihat kakak-kakaknya, Iya, pengen benar. juga bisa mandiri ya. Yes. Semacam figur yang mereka admire, jadinya pengen sama bisa gitu. Oke, nice. Terus mungkin kalau dari dokter sendiri nih, ada nggak tips and trick agar, let's say ini nih anak pertama ya kan, belum ada figur yang bisa mereka lihat, belum ada kakaknya misalkan gitu. Nah ada nggak tips and trick untuk membuat anak ini merasa nyaman dan percaya diri pada saat sikat gigi sendiri gitu? Ah ya, yang pertama sih untuk anak tuh supaya dia mau sikat gigi ya. Pertama ciptain suasana yang menyenangkan buat anak. Mungkin misalnya biasanya kan harus 2 menit ya. Iya. Kalau misalnya dia diem di depan kaca itu kan kayak so bored gitu kan. Pasti anak-anak lama banget, kita aja berasa lama banget. Mungkin bisa disetelin lagu. Misalnya kayak lagu, iya. jadi ada lagu yang dipilih yang sekitar durasinya 2 menit. Kayak nursery rhymes anak-anak gitu, lagu Baby Shark atau The Wheels on the Bus gitu. Atau lagu tentang sikat gigi, jadi kayak sambil ada lagu sambil anak sikat gigi. Lagunya stop baru anak sikat giginya selesai gitu bisa. Okay. Atau kayak sering dibacain buku cerita tentang, sekarang banyak banget buku cerita tentang cara sikat gigi, cara merawat gigi yang baik gitu. Atau kayak baca buku cerita tentang kenapa sih harus sikat gigi gitu. Kenapa kalau aku nggak sikat gigi jadi apa gigi aku gitu. Jadi anak-anak sekarang apalagi lebih kritis kan. Bener. Mereka nanya kenapa sih harus sikat gigi gitu. Kalau dia udah tahu kenapa aku harus sikat gigi, mereka dengan senang hati melakukan sikat gigi tersebut. Jadi kayak udah, oh ya aku harus melakukan ini supaya apa gitu. Karena penting banget kita sebagai moms menjelaskan itu agar anak ngerasa oh yang saya lakukan ini memang demi kebaikan saya loh. Demi kebaikan gigi aku loh. Betul banget. Biar gak berlubang, biar gak cepet-cepet ke dokter Stefani gitu ya. Tapi benar banget bahwa ini adalah tips yang menarik buat aku ya pribadi. Mungkin aku nanti juga akan menjadi moms. Nah aku akan melakukan hal ini sehingga anak aku nanti akan found this activity, menyikat gigi itu adalah fun activity. Right? Betul sekali. Alright, that's very nice. Terus ini juga menarik sekali. Menurut dokter, apakah penting melibatkan anak dalam proses memilih produk sikat gigi dan pasta gigi? Oke, penting banget itu. Oh ya? Penting. Kenapa? Karena anak-anak tuh mereka tuh nggak tahu harga sikat gigi. Betul. Maksudnya kayak mau yang murah, mau yang mahal. Mereka sukanya apa? Karena gambarnya. Karena dia suka sama mungkin ada hadiahnya dari sikat gigi itu gitu. Jadi anak-anak memilih sikat gigi dari apa? Biarkan anak-anak memilih sikat gigi, misalnya kita ajak ke supermarket bersama. Ada mau yang mana? Mau yang gambar ini apa yang ini gitu. Jadi mereka karena mereka suka, mereka pilih sendiri, mereka oh iya ini kan pilihan aku. Jadi mereka tuh pasti lebih fun untuk menyikat gigi. Oh, berarti gitu. ada psychological touch di situ ya. Karena itu pilihan aku loh, bukan pilihan mami gitu. Wow, that's very nice. Nice point. Oke, ngomongin tentang pasta gigi ya. Kan ini tema kita Kodomo. Kodomo ini juga menjadi favoritnya masyarakat Indonesia. Mungkin aku mau ke Ibu Liana nih. Kan tadi seperti yang dokter sampaikan bahwa anak ini memang harus dilibatkan dalam memilih produk sikat gigi maupun pasta gigi. Kemudian anak ini juga harus menggunakan produk yang khusus untuk anak ya dok ya. Lalu bagaimana Kodomo ini mengakomodir kebutuhan pasta dan sikat gigi untuk anak?
Kalau memang tadi kan dibilang sama dokter memang tetap anak juga harus kita libatkan ya untuk pemilihan. Tapi tentunya juga moms juga ada andilnya juga ya. Jadi moms juga harus tahu yang dipilih anak itu seperti apa gitu. Dan kalau dari Kodomo sendiri, Kodomo itu kan dari bahasa Jepang ya. Oke. Kodomo itu kan means anak-anak, means baby gitu ya, means anak-anak. Jadi Kodomo ini juga memang kita secara merek untuk brand anak-anak ini memang apa namanya diperuntukkan untuk anak-anak karena dengan kandungan bahan alaminya juga yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Jadi tentunya kita juga apa sih namanya memprovide kebutuhan anak-anak ini yang sudah disesuaikan. Yang sudah apalagi disesuaikan. ya dengan teknologi lain Jepang. Oh, gitu. apalagi kandungannya kan ada kayak fluoride, kemudian Ya, xylitol. itu pasti. Apakah ada kadar-kadar tertentu untuk pasta gigi anak yang berbeda dengan pasta gigi dewasa gitu, Oh, Ibu? udah pasti, karena Oke. kan itu tentunya disesuaikan ya dengan kondisi gigi anak-anak gitu, kondisi kebutuhan anak-anak. Jadi dan perbedaan antara anak-anak dan dewasa juga agak beda. Kalau misalkan anak-anak kan mungkin dia lebih tertarik dengan rasa. Iya, betul. Ya, berbagai macam rasa. Jadi agak beda mungkin yang dewasa maunya yang fresh atau Mentol, mungkin atau pedes. mentol gitu. Kalau anak-anak mungkin belum tentu ada yang bisa ya. Strawberry. Iya, jadi dari sini Kodomo itu melihat bahwa anak-anak di anak-anak umur sekarang itu umur kecil gitu, mereka lebih suka buah-buahan. Yep. Mereka lebih suka yang Fruity. ya fruity ya kayak gitu. Jadi di sini Kodomo kita banyak rasanya. Oke. Di pasta gitu. Ini kita bisa melihat ya di depan sini ada rasa strawberry, Iya, ada rasa jeruk, dan juga grape. Anggur. ada anggur. Terus aku penasaran, itu kan pasta giginya. Mungkin kita sekarang boleh dong perkenalan sikat giginya yang banyak keunggulannya nih Bu, boleh lihat nggak? Oh iya. Oke. Untuk sikat gigi sebenarnya kita banyak macam ya. Heeh. Tapi untuk yang terbaru kali ini kita ada namanya sikat gigi fleksi. Sikat gigi Kodomo Flexi. Iya, Oke. ini kita baru launch. Jadi emang sikat gigi fleksi ini kita rancang memang sesuai dengan kebutuhan anak gitu. Jadi dari genggaman tangannya juga kan kelihatan ya kalau anak kecil genggamannya juga seperti apa. Ya. Dan menindak dari apa namanya permasalahan yang tadi dokter juga pernah mention bahwa anak-anak itu kan kadang asal-asalan gitu. Terus kenapa perlu diawasi karena pada usia dini itu kan mereka kadang maunya maksudnya mau yang penting cepet. Iya. Yang penting aku udah sikat gigi. Ya benar-benar, yang penting udah sikat gigi, udah basah sikat gigi. gitu. Yang penting udah sikat gigi gitu ya. Udah ya mam, udah gitu. Nah, sedangkan kalau bagi moms itu pasti ada kekhawatiran. Ya, tadi yang dokter juga bilang ada kekhawatiran kayak misalkan apa dia bersih nggak ya? Terus, aduh dia sikat gigi sendiri bisa nggak ya gitu? Itu nanti gagang sikatnya nyodok nggak ya? Maksudnya kena nggak gitu gimana gitu? Jadi fleksibel Oke. gitu. Jadi otomatis ini bisa menjangkau. Menyikat giginya walaupun ogah-ogahan kayaknya tetap kena gitu ya saking fleksinya. Mungkin Ini dokter juga bagusnya juga bulu apa ujung sikatnya ini kecil nih. Oh, Nah, itu ya, pengaruhnya apa, Dok? Hmm. Pengaruhnya apa, Dok? supaya dia kan mulutnya masih kecil. Jadi sampai ke gigi belakangnya tuh benar-benar ya, nyampe terjangkau. semuanya, terjangkau Terjangkau. benar. Jadi gigi belakang juga tetap kesikat. Yes, benar. Oh, Jadi oke. memang ukuran kepala sikat juga ya untuk anak-anak itu memang penting karena kan ukuran mulut Ya. anak itu kan berbeda dengan ukuran orang dewasa ya. Benar. Jadi kalau Kodomo memang sudah dirancang sesuai dengan ukuran anak-anak. Ukuran anak-anak. Yes. Dan gitu. ini comes with a present juga ya. Ada Oh apa nih? iya, ada hadiahnya. Ada hadiahnya ini apa Bu kalau boleh tahu? Oh ini namanya pullback spinner ya. Pullback spinner. Ya. Berarti udah satu package ya kalau Udah satu Kodomo package. Flexi udah termasuk hadiahnya ya. Ya, hadiahnya kadang kita gonta ganti sih. Ah. Gitu. Jadi memang random ya.
Jadi kita akan mengikuti perkembangan zaman lah istilahnya, anak-anak lagi trennya viralnya lagi main Apa? apa, kita ikutin gitu. Tapi anak-anak udah pasti suka sih kalau ada mainannya di dalam. Oke, aku mau ini aja, Mami mau ini aja. Oke. Iya, seperti yang tadi Dokter Satriwani bilang, kan harus tips memilih sikat atau pasta gigi anak itu kan harus dikait apa sih, anaknya juga harus diikutkan. Benar. Jadi ya how to tracknya itu supaya anak-anak mau menyikat gigi ya kita ada mainannya juga gitu. Lebih tepat. Untuk oke. membantu lah ya gitu. Benar-benar. Oke. Mungkin sekarang coba Dokter Stefani boleh pegang sikat giginya. Menurut dokter udah tepat belum ini? Udah aman dan ramah anak-anak belum? Udah banget sih kayaknya nih. Bentuknya juga nggak terlalu panjang, jadi nggak gampang kesodok gitu kan. Terus deh itu ini yang tadi ujung sikatnya ini bagus banget sih, mengecil. Bulunya juga halus, lembut, jadi kayak nggak takut untuk gusinya nanti berdarah, gusinya luka gitu. Jadi bisa sampai ke terjangkau semua sudutnya nih. Gitu. Ya, untuk mengurangi tekanan pada gigi dan gusi sebenarnya ya. Iya, memang harus dipilihnya itu kalau sikat gigi biasanya kita pilihnya bulunya yang lembut. Oke. Berarti ini harus menjadi concern bagi para moms yang nonton ya. Karena kan maksudnya kesehatan gigi ini menjadi begitu penting untuk kesehatan anak juga, kebahagiaan anak benar, juga. betul sekali. Apalagi ini kita lakukan setiap hari sebagai rutinitas. Iya. Baik. Nah mungkin kalau sama dokter lagi nih aku mau nanya ya. Bolehkah atau amankah bila anak-anak menggunakan pasta gigi serta sikat gigi dewasa? Sebenarnya kalau untuk pasta gigi dewasa itu biasanya udah bisa dimulai dari anak-anak tuh tumbuh gigi permanen. Sekitar umur 6 tahun dia kan udah ada tumbuh gigi permanennya di bawah depan biasanya dan di gigi belakang. Jadi 6 tahun itu tumbuh gigi geraham permanen pertama gitu. Udah anak-anak sudah boleh menggunakan pasta gigi dewasa dengan syarat anak-anaknya sudah pertama mau rasanya, karena biasanya kita tahu kan little bit minty. Iya, pedes. Pedes. Pasti nggak gitu. doyan sih mereka. Jadi kalau anak-anak sudah terbiasa dengan rasa mint dan juga mereka sudah bisa berkumur dengan baik, itu boleh dengan menggunakan pasta gigi dewasa karena fluoride-nya juga lebih besar kandungannya gitu. Tapi jangan sampai kalau misalnya pakai odol dewasa karena rasanya mint, anak-anak jadi sebentar malah sikat giginya, malah kayak cepet-cepet gitu. Jadi better memang digunakan pasta gigi anak-anak dulu kalau seperti itu gitu. Jangan tiba-tiba anaknya malah jadi trauma nggak mau sikat gigi lagi ya kan. Bahaya. Kadang-kadang juga saya saranin pasien bisa juga dicampur, di mix gitu. Sedikit yang dewasa, sedikit yang anak-anak. Jadi mereka mulai terbiasa juga gitu. Itu bisa juga. Dan juga tapi kalau misalnya anak-anak pakai sikat gigi dewasa gimana? Kalau itu tidak disarankan. Itu tidak disarankan. Sudah dipastikan ya. Kenapa? Karena ukurannya pasti berbeda. Ukurannya pasti lebih besar dan biasanya jadi anak-anak nggak sampai belakang gitu, nggak bersih karena tidak terjangkau oleh sikat giginya yang besar. Betul. Gitu. Lalu aku penasaran ya dok ya, sebenarnya itu seberapa banyak pasta gigi yang digunakan pada saat anak-anak ini mau sikat gigi itu seberapa panjang sebetulnya? Kalau di iklan-iklan kayaknya full banget gitu kan ya. Seharusnya itu seberapa banyak sih? Nah ya, memang anjurannya kalau untuk anak 3 tahun ke bawah, biasanya kan mereka belum bisa berkumur dengan baik. Ya, itu jumlah pasta giginya hanya sebiji beras. Sebiji beras, oh dikit ya dikit sebenarnya. Banget, benar-benar. Terus kalau misalnya udah 3 tahun ke atas, dia biasanya sebiji jagung. Oke. Biasanya memang udah ada juga sih di sininya nih. Iya, kita cantumkan biasanya di anjuran. Ada ya? Iya, di anjuran penggunaannya. Perhatiannya udah ada nih. Memang sebiji. Iya. Sebiji jagung. Jagung aja. Jadi jangan kalau misalnya banyak kan di iklan-iklan enggak sampai begitu ada ya. sampai ada jambul. Benar sampai ada jambul Jadi di memang atasnya tergantung ya. usia sih. Oh, disesuaikan lagi. Iya, di bawah 3 tahun sama yang di atas gitu. Oke. Mungkin terakhir buat Ibu Liana ya sekarang ya. Bagaimana mungkin kalau dari Kodomo sendiri ini menghadapi kekhawatiran anak-anak yang mungkin masih sering asal-asalan dalam menggosok gigi gitu? Gak usah khawatir kalau menurut saya, biarkanlah anak mulai dari dini itu dia sudah mulai menyikat gigi gitu. Tapi
Dan sebagai moms juga nggak usah khawatir karena kita sudah ada Kodomo Flexi. Karena dia sefleksibel itu dan senyaman itu untuk digigit anak-anak. Mungkin boleh follow Instagramnya di mana, Bu? Di @temankodomo untuk mengetahui seputar tentang produknya Kodomo yang lebih lengkap. Kodomo, teman baikku. Di follow ya guys. Terakhir dari Dokter Stefani mungkin ada tips atau tambahan untuk penonton? Tipsnya apa ya? Rajin sikat gigi sehari 2 kali, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Selama 2 menit, terus deh itu jangan lupa dipantau oleh orang tuanya, disupervisi tetap. Terus jangan lupa ke dokter gigi, tetap 6 bulan sekali gitu. Karena kadang sikat gigi, kita sikat gigi sendiri ada bagian-bagian yang tidak terlalu terjangkau gitu. Jadi kadang perlu dibersihkan oleh dokter gigi. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu Liana dan juga Dokter Stefani. Sama-sama. Ini tentunya menjadi insight yang luar biasa untuk para penonton hadirin dan juga bagi moms di luar sana and moms to be juga. Bagaimana pentingnya kita untuk mengajarkan anak-anak ini agar bisa mulai melatih kemandiriannya untuk menggosok gigi sendiri dan memilih pasta gigi serta sikat gigi yang tepat untuk mereka. Dan tentunya ini bisa menjadi manfaat juga kepada para penonton di rumah dan di luar sana ya Ibu dan Dokter ya. Baiklah kalau begitu selesai sudah sesi terakhir hari ini dari Hidup Sehat Smile Talks. Dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye-bye. Dipersembahkan oleh